Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini kita akan belajar materi pembelajaran pendidikan Pancasila bab keempat, yaitu tentang kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Adapun inti atau subjudul pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu kita akan belajar di subjudul ke B tentang nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Adapun subjudul bagian ke A itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya. Materi ini untuk materi jenjang SMP atau jenjang MTS kelas 8 semester kedua. Nah, materi ini sudah materi kurikulum merdeka. Nah, bagi yang belum subscribe, supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari Tama Edukasi, silakan bantu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru atau video-video materi pembelajaran terbaru dan terupdate. Nah, baik, langsung saja kita bahas inti pokok pembahasan kita di subjudul ke B tentang nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Nah, nilai-nilai luhur tersebut itu bersumber dari nilai religiusitas atau nilai religius. Nah, agama itu kan mengajarkan untuk saling menghormati dan juga saling menghargai satu sama lain. Tuhan itu menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Sikap inilah yang muncul dalam momen Kongres Sumpah Pemuda II, sehingga bisa berjalan lancar dan tercapai tujuan Kongres. Nah, apa saja nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda? Inilah yang akan kita gali bersama. Setelah mengkajinya, harapannya kalian itu bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nilai-nilai Sumpah Pemuda itu terbagi menjadi 7, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada nilai persatuan, yang kedua ada rela berkorban, yang ketiga itu ada cinta tanah air dan berbangsa, yang keempat ada semangat persaudaraan, yang kelima yaitu mengutamakan kepentingan bangsa, yang keenam yaitu menerima dan menghargai perbedaan, yang terakhir, ketujuh, yaitu semangat gotong royong dan kerjasama. Nah, ketujuh inilah yang akan kita kaji atau yang akan kita bahas sekarang. Di sini yang pertama itu ada nilai persatuan. Apa sih yang dimaksud dengan nilai persatuan? Jadi, ketika itu kan para pemuda terhimpun dalam berbagai organisasi kepemudaan sesuai latar belakang daerah masing-masing. Ada Jong Japa, terus ada Jong Sumateranen Bon, dan juga ada Jong Batak, terus ada Jong Islamietan Bon, ada Jong Celebes, dan juga ada Jong Ambon dan Jong Minahasa. Nah, jika diibaratkan, organisasi-organisasi kepemudaan itu seperti batang-batang lidi yang terserak, tidak memiliki kekuatan dan mudah dipatahkan jika masih terpisah-pisah. Nah, hal inilah yang disadari oleh para pemuda ketika itu, belajar dari perjuangan bangsa Indonesia, generasi sebelumnya itu yang bersifat kedaerahan, maka mudah dipatahkan oleh penjajah Belanda. Karena itulah para pemuda menggegas perlunya persatuan pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nilai persatuan inilah yang terus dikampanyekan dan ditanamkan kepada setiap pemuda, meski berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, dan berlatar belakang organisasi. Mereka bersepakat untuk mempersatukan diri sebagai pemuda Indonesia. Nilai persatuan inilah yang mengikat dan membingkai pandangan para pemuda ketika itu. Hingga akhirnya Sumpah Pemuda pun dideklarasikan sebagai simbol persatuan para pemuda Indonesia. Mereka berhimpun dalam satu barisan perjuangan memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Mengimplementasikan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Bagaimana sih cara mengimplementasikan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah itu? Nah,
Bagaimana penerapan nilai persatuan dalam konteks sekarang? Kalian bisa mewujudkannya di lingkungan sekolah. Sekolah kalian tentu pasti memiliki visi yang ingin dicapai. Nah, visi ini itu mesti menjadi arah perjuangan elemen sekolah termasuk siswa. Dalam hal ini, organisasi-organisasi siswa di sekolah mesti bersatu memajukan sekolah. Jangan ada persaingan tidak sehat antara organisasi siswa di sekolah. Jangan pula ada sikap menganggap satu organisasi lebih penting dan berperan daripada organisasi lainnya. Misalnya, OSIS lebih penting dan keren daripada Pramuka atau Palang Merah Remaja PMR. Sikap seperti ini bisa menimbulkan perpecahan di kalangan siswa. Akhirnya siswa terpecah menjadi golongan-golongan yang saling unjuk gigi untuk menjatuhkan organisasi lainnya. Hal ini pastilah berdampak pada pencapaian visi sekolah. Nah, belajar dari para pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda, mari jadikan organisasi-organisasi siswa di sekolah itu bersatu dalam arah gerakannya, yaitu mencapai visi sekolah. Program kerja yang dicanangkan adalah program yang berorientasi pada pencapaian visi sekolah. Dengan demikian, meski berbeda organisasi, kalian bisa bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu ada rela berkorban. Apa sih yang dimaksud dengan rela berkorban? Nah, jadi tidaklah mungkin ada diskusi-diskusi di kalangan para pemuda ketika itu tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya nilai-nilai rela berkorban yang tertanam dalam diri mereka. Mereka mengalami kegelisahan menyaksikan penderitaan rakyat Indonesia. Mereka terus berpikir, apa yang bisa dilakukan untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan. Nah, karena itulah lahirlah berbagai organisasi kepemudaan yang memiliki cita-cita membebaskan Indonesia dari penjajahan. Pemikiran dan perjuangan nyata tersebut lahir karena adanya sikap rela berkorban. Mereka itu mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, waktu, dan materi yang dimiliki untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak hitung-hitungan dan berharap pengorbanan mereka itu dibayar dengan rupiah. Hingga Indonesia merdeka dan mulai membangun, para pemuda itu tidak menuntut apa-apa dari negeri ini. Inilah nilai rela berkorban yang ditampilkan para pemuda ketika itu. Nah, belajar dari para pemuda yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia, kalian bisa mengimplementasikan nilai rela berkorban mulai dari hal sederhana di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Misalnya, melaksanakan tugas piket kebersihan kelas dengan tanggung jawab meski kalian itu harus pulang lebih akhir. Selain itu, bentuk lainnya misalnya, saat kalian naik angkutan umum setelah pulang sekolah, lalu mendapati seorang ibu hamil tidak memperoleh tempat duduk, maka kalian bisa berdiri dan memberikan tempat duduk kalian. Ini merupakan implementasi dari nilai rela berkorban. Kalian bayangkan jika setiap warga Indonesia menerapkan nilai rela berkorban, maka akan terwujud harmoni dalam kehidupan. Harmoni ini akan dirasakan di level masyarakat maupun yang lebih luas cakupannya, level kabupaten atau kota, provinsi, dan bahkan hingga negara. Nah, yang ketiga yaitu cinta tanah air dan berbangsa. Apa sih yang dimaksud dengan cinta tanah air dan berbangsa? Jadi, cinta tanah air dan bangsa adalah nilai yang mendorong para pemuda bergerak memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak rela harkat dan martabat bangsa Indonesia itu dicabik-cabik penjajah. Mereka marah mendapati kekayaan alam negeri ini dikeruk demi memuaskan keserakahan penjajah. Nilai cinta terhadap tanah air dan bangsa membuat para pemuda ketika itu tidak hanya memikirkan daerahnya masing-masing, namun menyatukan pandangan mereka dalam bingkai Indonesia.
Bukan hanya Jawa yang harus merdeka, namun semua wilayah di Indonesia mesti merdeka dari penjajah. Nah, nilai cinta tanah air dan bangsa membuat para pemuda tidak bisa tidur nyenyak sebelum menyaksikan Indonesia itu merdeka. Nah, dalam konteks sekarang, kalian bisa menerapkan nilai cinta tanah air dan bangsa dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Kalian bisa mengonsumsi buah-buahan, contohnya buah-buahan lokal asli Indonesia, misalnya jeruk Medan, apel Malang, mangga Indramayu, melon Ngawi, dan lainnya. Dari sisi cita rasa buah-buahan lokal sebetulnya tidak kalah dari buah-buahan impor. Selain itu, ketika ada pihak-pihak luar yang mengancam kedaulatan batas wilayah Indonesia, seperti yang pernah diberitakan beberapa waktu lalu, kalian bisa berpartisipasi aktif menyuarakan kedaulatan Indonesia. Cara paling sederhana menulis status tentang pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia di media sosial yang kalian miliki. Ini juga merupakan bukti cinta tanah air dan berbangsa. Nah, selanjutnya yaitu bagian keempat tentang semangat persaudaraan. Para pemuda pencetus Sumpah Pemuda tidaklah memiliki hubungan persaudaraan secara nasab atau kekeluargaan, namun mereka terkait dalam semangat persaudaraan sehingga tidak ada kecemburuan ketika yang menjadi ketua Kongres adalah Sugondo yang berasal dari Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Nah, karena sejatinya Sugondo tidak mewakili PPPI, melainkan mewakili semua pemuda ketika itu. Semangat persaudaraan pula yang menjadikan Kongres Pemuda II berjalan lancar. Nah, karena semangat persaudaraan Kongres Pemuda II itu berjalan lancar. Andaikan bukan karena semangat persaudaraan besar, kemungkinan Kongres Pemuda II itu akan diwarnai ketegangan dan gesekan laiknya dalam sebuah keluarga yang bersaudara sedang bermusyawarah. Demikianlah gambaran para pemuda yang menjalani Kongres Pemuda II. Nah, dalam konteks sekarang, kalian itu bisa mewujudkan nilai semangat persaudaraan dengan teman-teman di sekolah kalian. Misalnya, bila ada teman yang kesulitan membayar uang kegiatan sekolah, kalian bersama teman sekelas bisa iuran untuk membantunya. Bantuan kalian pasti sangat berarti bagi teman kalian. Ini menunjukkan nilai semangat persaudaraan. Nah, ini salah satu contoh dari nilai semangat persaudaraan. Prinsip nilai semangat persaudaraan adalah munculnya rasa empati terhadap kesulitan yang dialami teman kalian, kemudian melakukan aksi untuk meringankan beban kesulitannya. Selain itu, nilai semangat persaudaraan juga bisa diwujudkan dengan semangat sukses bersama. Bukan paling yang mesti dikedepankan, melainkan saling bukan siapa paling hebat, paling pintar, paling berjasa, melainkan semua saling membantu, saling mengisi, saling menopang, dan mendorong maju sukses dan maju. Bersama itu jauh lebih indah dan bermakna dibandingkan kalian sukses dan maju sendirian. Yang kelima yaitu mengutamakan kepentingan berbangsa. Bagaimana sih mengutamakan kepentingan berbangsa itu? Nah, kepentingan bangsa mesti didahulukan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengapa? Karena kepentingan bangsa itu menyangkut kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Para pemuda peserta Kongres Pemuda II jelas menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan bangsa. Mereka tidak memikirkan kepentingan organisasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, karenanya dalam Kongres Pemuda II itu kita tidak menemukan adanya kepentingan-kepentingan terselubung. Organisasi-organisasi kepemudaan ketika itu semuanya bersepakat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Semuanya sepakat menyisihkan perbedaan latar belakang demi mengutamakan kepentingan bangsa, yaitu tercapainya kemerdekaan Indonesia. Nah, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa itu terlihat dari kegigihan para pemuda untuk mewujudkan Kongres Pemuda II.
Meski Kongres Pemuda 1-2 tahun sebelumnya belum membuahkan hasil. Nah, para pemuda ketika itu tidak menyerah karena mereka itu menyadari bahwa pada dasarnya setiap pemuda pasti memikirkan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan dan organisasinya. Nah, mereka itu berusaha menyatukan para pemuda dalam satu kepentingan bangsa, bersatu padu berjuang mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Mereka menyadari perjuangan pemuda akan sampai pada titik temu jika tujuannya adalah kepentingan bangsa. Nah, dalam konteks sekarang, kalian bisa mewujudkan nilai kepentingan bangsa dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Misalnya, di lingkungan desa. Nah, desa dengan berbagai rukun warga adalah satuan pemerintah terkecil yang memiliki program kerja. Program kerja desa sesungguhnya turunan dari program kerja satuan pemerintahan di atasnya. Ketika kalian berpartisipasi dalam program-program pembangunan desa itu, artinya kalian berkontribusi bagi pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah salah satu kepentingan bangsa yang sangat penting untuk diperjuangkan bersama. Contoh lain, pendidikan adalah program penting dalam pembangunan nasional. Program ini diturunkan sampai satuan pendidikan terkecil yaitu sekolah. Nah, ketika kalian berpartisipasi, mengalokasikan waktu, tenaga, dan pikiran kalian untuk memajukan program-program sekolah, sesungguhnya kalian sudah berkontribusi mewujudkan kepentingan bangsa, meningkatkan kualitas pendidikan. Contoh nyata, sekolah kalian memiliki program sekolah adiwiyata dengan brand sekolah ramah hijau. Kalian bisa berpartisipasi dengan menanam satu pohon di halaman sekolah, meski kalian harus menyisihkan uang jajan untuk membeli bibit tanaman tersebut. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu mengenai menerima dan menghargai perbedaan. Bagaimana sih caranya menerima dan menghargai perbedaan itu? Nah, sebagaimana umumnya dalam sebuah kongres, pada Kongres Pemuda II pun terjadi perbedaan pendapat dan pandangan dari setiap organisasi kepemudaan. Namun, perbedaan itu tidak menjadikan mereka itu berpecah. Mengapa? Karena nilai menerima dan menghargai perbedaan tertanam pada diri para pemuda ketika itu. Perbedaan itu bisa, namun semua bersepakat untuk saling menghargai. Dari sinilah terbangun persatuan hingga melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, perbedaan tidak mungkin dihilangkan karena itu suatu keniscayaan. Maka poin pentingnya adalah bagaimana kita itu mampu mengelola perbedaan itu dengan saling menghargai. Kemudian mengoptimalkan perbedaan itu menjadi modal untuk saling mengisi kekurangan masing-masing. Bukankah irama yang indah terwujud karena adanya perbedaan nada? Bukankah pelangi menjadi indah karena adanya perpaduan berbagai warna? Demikianlah cara kita memandang dan mengelola perbedaan. Nah, kalian juga harus mampu menerapkan nilai menerima dan menghargai perbedaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Warna kulit kalian dengan teman-teman mungkin berbeda, bahasa daerah, tingkat ekonomi, suku, dan agama juga mungkin berbeda-beda. Nah, kalian mesti saling menghormati dan menghargai. Tingkat dan jenis kecerdasan kalian juga mungkin berbeda, namun kalian harus menyadari kecerdasan itu bermacam-macam. Boleh jadi teman kalian kurang cerdas dalam bidang eksakta, tetapi dia pasti memiliki kecerdasan di bidang lainnya, misalnya linguistik. Nah, karenanya, dalam rapat-rapat OSIS, Pramuka, MPK, atau organisasi sekolah lainnya, perbedaan pandangan itu bisa kalian mesti mencari titik temunya. Sikap terbaik adalah saling menghargai dan mengoptimalkan perbedaan itu untuk saling mengisi dan membangun sekolah bersama-sama. Nah, yang terakhir yaitu ketujuh mengenai semangat gotong royong dan kerjasama. Bagaimana sih yang dimaksud dengan semangat gotong royong dan kerjasama? Nah,
para pemuda peserta Kongres Pemuda II itu menyadari bahwa Kongres tidak akan berhasil mencapai tujuan jika tidak ada semangat gotong royong dan kerjasama. Bukanlah hal mudah untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda II yang dihadiri sekitar 750 pemuda. Jadi Kongres Pemuda II itu dihadiri oleh 750 pemuda. Butuh persiapan dan pengelolaan detail yang baik. Nah, karena itu para pemuda saling mengisi dan membantu. Mereka bergotong royong dan bekerja sama dalam harmoni, ibarat sebuah pohon. Ada yang mengambil peran sebagai akar, batang, ranting, daun, yang akhirnya bisa berbuah lebat. Tidak ada perasaan paling berjasa di antara mereka, semuanya berjasa. Karena jika ada bagian kecil organisasi yang tidak bekerja, maka pastilah secara keseluruhan organisasi akan terganggu. Nah, dalam konteks sekarang, kalian bisa menerapkan nilai semangat gotong royong dan kerjasama di lingkungan sekolah. Sebuah tugas atau pekerjaan akan terasa jauh lebih ringan jika dilakukan bersama. Misalnya, dalam sebuah kegiatan sekolah telah ditunjuk dan dibentuk panitia, maka bagilah peran masing-masing setiap divisi dan tentukan ruang lingkup tanggung jawabnya. Nah, berdasarkan ruang lingkup dan tanggung jawab itulah setiap divisi atau bagian menjalankan tugasnya masing-masing dalam bingkai sinergi, bukan bekerja masing-masing tanpa ada kerjasama. Pembagian divisi atau bagian agar jelas siapa mengerjakan apa. Namun dalam rangka siapa mengerjakan apa tersebut dilakukan dalam bingkai dan semangat gotong royong dan kerjasama. Nah, sekian dan terima kasih pembahasan materi kita di pertemuan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nah, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, serta share. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tama Edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.